betul-betul ruku itu ada di OASS. Membangunkan lagi OASS yang sempat tertidur. Tidak bisa. Tidak bisa. Bisa dulu. Lakukan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat OHSS, kembali lagi di OHSS Podcast episode 2. Sebuah ruang diskusi yang dihadirkan untuk berbagi pengalaman, pengetahuan, dan inspirasi di bidang ketiga. Kali ini agak beda ya, kita nggak ketemu langsung di studio bersama narasumber kita, tetapi masih tetap bisa ngobrol seru melalui online. Perkenalkan, saya Mita, salah satu mahasiswa dari Departemen K3 FK Unhas yang akan menemani sahabat OSS dalam perbincangan kita hari ini. Pada episode kali ini kita kedatangan tamu spesial. Beliau adalah alumni S1 Kesehatan Masyarakat Departemen K3 FK Unhas yang kini berkarir di sektor pertambangan. Beliau adalah Kak Syahri, alumni S1 Kesehatan Masyarakat dari Departemen K3 FK Unhas angkatan 2012. Halo Kak Syahri, terlebih dahulu bisa perkenalan diri Kak. Sebelumnya salam kenal. Terima kasih sudah mengundang untuk kita sharing session ya. Iya Kak. Saya sedikit koreksi, saya angkatan 2008. Oh iya Kak. Lulusnya 2012. Iya maaf Kak. Ya, itu aja. Ya. Bagaimana Kak kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah senang sekali Kak mendengarnya. Semoga meskipun melalui Zoom obrolan kita tetap bisa memberi manfaat dan semangat untuk sahabat HSS dimanapun berada. Kalau boleh tahu Kak lagi sibuk apa Kak akhir-akhir ini? Kalau sekarang sih sibuk kerja, terus juga lanjut jadi mahasiswa lagi di Undip. Saya ngambil ilmu lingkungan. Oh iya. Boleh disinggung dikit Kak, kenapa Kakak ambil ilmu lingkungan dan ingin melanjutkan studinya lagi Kak? Oke. Kenapa saya ambil ilmu lingkungan? Karena sebenarnya saya sudah sempat bicara dengan panitianya kalau saya sebenarnya agak terbebani nih kalau kita berbicara soal K3 karena kerjaan saya sekarang ini lebih banyak ke lingkungan. Cuma mungkin saya coba akan sharing apa yang saya tahu soal K3. Dan kenapa saya ngambil lingkungan? Karena pertama adalah tupoksi pekerjaan saya sekarang ini lebih banyak ke lingkungan. Dan saya ambil lingkungan di Magister Ilmu Lingkungan ini karena untuk support pekerjaan saya yang saya tidak dapatkan di waktu S1 seperti itu. Iya. Menarik sekali ya Kak. Ternyata meski jadwalnya padat, Kak Syahri ini masih mau sempat berbagi ceritanya dengan kita di podcast hari ini. Terima kasih banyak Kak. Tanpa lama-lama lagi, mari kita mulai ngobrol-ngobrolnya mengenai perjalanan Kak Syahri berkarir di bidang K3. Baik Kak, kita throwback dulu nih ke masa kuliah Kakak. Tentunya pasti banyak kenangan selama berkuliah di FKM Unhas khususnya di Departemen K3 Kak. Boleh mungkin diceritakan Kak pengalaman atau kenangan yang paling berkesan selama perkuliahan Kakak, karena pasti banyak dari sahabat HSS yang ingin tahu bagaimana sih Kak bentuk perkuliahan di Departemen K3 FKM Unhas. Terima kasih sebelumnya. Sebelum saya menjelaskan lebih detail ya, mungkin saya disclaimer dulu ya. Pertama, di sini kita diskusi toh, kita hanya sharing saja. Tidak ada bermaksud untuk saya terkesan menyombongkan diri atau membanggakan diri dengan entitas saya atau jabatan saya ya. Hanya sekedar sharing, semata-mata sharing. Tidak ada bermaksud untuk ini apa-apa. Jadi kalau misalnya ditanya untuk pengalaman saya menjadi mahasiswa saat itu, pada umumnya kalau saya bilang karena saya kuliah ikut organisasi ya FKM BEM ya BEM terus jurusan K3 itu memang saya sudah minati dari awal. Mungkin kalau sekarang saya tidak tahu Dr. Syamsir itu sudah prof atau belum ya? Sudah ya prof ya? Sudah prof Kak. Ya, kalau saya dulu masuk K3, kenapa saya masuk K3? Iya, saya sempat ancam Prof waktu itu masih dokternya. Harus memang tidak, kalau saya tidak mau masuk, tidak bisa masuk K3. Kenapa kau ancam? Dok, mau sekali kau masuk K3, karena waktu itu kan ada
ada penilaian toh, mata kuliah dasar-dasar katanya kalau nggak salah salah satunya untuk masuk, dan itu nilaiku B, dan aduh terancam kan itu baru banyak peminatnya juga, ya udah saya lebih politik saja. Nah itu yang membuat saya kenapa saya memutuskan untuk mau mau masuk K3, dan saya lebih banyak walaupun saya memang aktif di organisasi BEM Maperwa, tapi betul-betul ruku itu ada di OHSS. Dulu waktu itu belum di himpunan saya rasa. Iya, waktu angkatan itu belum di himpunan, dan kegiatan itu ya kampus, kuliah, uh, organisasi, dan saya banyak ikut terlibat dalam OHSS, dan waktu itu saya memegang koordinator pengembangan anggota, Iya. seperti itu kurang lebihnya. Ya, wow, banyak sekali ya Kak pengalamannya dan sungguh berkesan banget nih Kak. Kalau berarti Kak sudah sebelum masuk kuliah sudah mencari tahu sebelumnya terkait K3 itu sendiri, makanya Kakak sudah dari awal mempersiapkan ingin masuk K3. Betul sekali. Ah iya Kak, berarti kalau dari sisi organisasinya Kakak nih atau kegiatan kemahasiswaan, apakah ada pengalaman yang membantu Kakak dalam perjalanan karir ke depannya? Kan sering biasa dibilang Kak kalau pengalaman organisasi ini bisa menjadi modal penting bagi kita masuk di dunia kerja sekaligus menambah nilai di CV kita. Oh, betul, kalau misalnya secara tidak langsung, iya bisa dilihat kalau misalnya kita mau menyamar kerja ya, karena organisasi itu sebenarnya kalau saya bilang adalah tempat kita uh, mengeluarkan pendapat, mau merumuskan suatu program kerja, apalagi kalau kalian betul-betul ikuti program OASS, apa, kegiatan-kegiatan OASS yang betul-betul bisa memperkaya kalian, saya rasa itu bisa sangat uh, kalian bisa terapkan nanti ketika kalian bekerja. Apalagi biasa nanti kalau misalnya kalian uh, di interview biasa ditanya apa pengalaman organisasimu, kalau kita pintar berorganisasi, saya rasa itu sangat membantu ketika kalian modal pertama adalah kita bisa berbicara, Iya. dan OISIS itu harus orang safety ya terutama ya, harus bisa bicara di depan umum, dan organisasi itu adalah salah satu wadah buat kita untuk mengeluarkan pendapat, berbicara di depan orang, ya minimal kayak safety talk lah kalau kalian tahu lah. Safety talk kan harus bicara di depan orang, kalau kalian ngomongnya A di A kayak gitu kayak tidak dianggap putus sama orang-orang. Iya. Baik Kak, boleh mungkin di-spill juga Kak, kan Kakak dulu pernah jadi anggota BEM, mungkin posisi atau jabatan apa yang pernah diemban di organisasi BEM Kak, sama yang di Maperwa juga Kak? Kalau di BEM saya itu cuma anggota, saya lupa ya karena lama sekali bilang. Saya ingat-ingat dulu nah. Oh, Iya. Litbang. Nah, saya waktu itu sebagai anggota Ji, karena waktu itu kepengurusan utamanya itu kan 2007 toh. Iya Kak. Kita lapis kedua lah bisa dibilang. Jadi kita sebagai supporting saja, dan banyak agenda yang berhubungan dengan kayak sosialisasi ke sekolah-sekolah terkait PHBS kayak begitu bisa yang saya lakukan. Tapi kalau di Maperwa saya bagian anggota juga komisi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, dan kerjanya ya begitu nih kita tahu gitu. Kalau kita Iya. orang Maperwa betul-betul kalau saya bilang aktif di organisasi itu yang di OSS, karena itu nih data untuk kita yang tidak didapatkan di bangku perkuliahan oleh dosen-dosen tak yang ini, tapi bisa dikembangkan di para OSS. Betul sekali Kak. Mungkin bisa juga Kak di-spill terkait pengalamannya berorganisasi di HOASS Kak. Bagaimana program apa saja yang pernah dilakukan? Apa hal yang paling berkesan Kak selama berorganisasi? Kalau di OSS saya termasuk angkatanku yang sangat membanggakan diri. Kalau ini saya boleh berbangga diri karena kenapa? Iya. Di angkatanku itulah yang bisa dibilang membangunkan lagi OASS yang sempat tertidur oleh angkatan-angkatan sebelumnya. Uh, Anggota, kebetulan saya koordinator pengembangan anggota dulu. Saya nggak tahu kalau Iya sekarang Kak. yang namanya apa. Kalau dulu itu pengembangan anggota, dan kita sudah bagi-bagi tugas nih, dan uh,
kenapa saya bilang kita yang membangunkan lagi karena banyak program-program kerja dari departemen lain itu yang bisa membangunkan OASS dan bisa dikenal sama jurusan-jurusan lain yang mulai dari kita membuat program kerja kayak studi banding, uh, kemudian studi banding ke perusahaan-perusahaan, ke universitas, fokus diskus grup dengan alumni-alumni itu yang menginisiasi kami semua dan kayak kita melaksanakan edit trip kalau misalnya saya tidak tahu kalau sekarang masih ada tidak itu plakatnya karena itu plakatnya itu ada itu kayak Iya. di Erlangga plakatnya di jurusan itu di Erlangga terus Udayana sama UI itu ada plakatnya waktu itu kita edit trip kalau masih ada di situ ya Iya, Kak. kalau tidak tahu kalau sekarang Berarti nah pernah Kak studi banding Udayana universitas tersebut, Kak? Sehingga iya diberikan betul itu iya waktu itu dua dua program kerja yang kami lakukan. Pertama studi banding ke industri sama EduTrip dan Jawa Bali waktu itu. Jadi kita studi bandingnya ke industrinya itu mulai dari industri menengah atas. Kalau menengahnya itu kita ke bapianya, ke pabrik bapianya. Eh, eh, terus yang atasnya itu kita ke petrokimia. Sebenarnya kita ke Antam juga tapi enggak sempat waktunya waktu itu. Terus yang ke universitasnya ke UI, Erlangga sama Udayana waktu itu. Dan dari situlah kami dari hasil hasil studi banding itu kita kayak merasa wah kita kecil sekali ya seorang K3-nya Unhas. Saya sama teman-teman itu kayak merasa wih kecil sekali nih kita ini di matanya UI sama Unhas ya UI sama Erlangga karena mereka beda beda visinya antara kita dengan Udayana dengan UI dengan Erlangga ya waktu itu. Kalau kita kan saya nggak tahu kalau sekarang ya K3 itu Recording lebih stopped. ke kemaritiman ya kebahariaan. Kalau UI sama Erlangga itu lebih ke K3 sektor industri dia dia terapkan dan mata kuliahnya banyak sekali yang berbeda bertolak belakang dengan kita waktu itu. menarik sekali, Kak. Selain belajar, aku juga merupakan mahasiswa yang aktif terlebih lagi di eh, organisasi HSS itu sendiri. Lalu Kak, bagaimana ceritanya Kakak akhirnya bisa memutuskan untuk melamar pekerjaan di sektor pertambangan? Apa memang Kakak dari awal udah ada passion di sana atau ada cerita unik di baliknya, Kak? Kalau dunia pertambangan itu buat 2 tahun terakhir ini, saya termasuk orang yang ini tidak patut dicontoh ya sama adik-adik semua. Eh, saya termasuk Iya. orang yang tidak percaya diri dengan kemampuannya sendiri. Jadi banyak teman-teman, ada beberapa temanku yang sampai sekarang sudah bekerja di oil and gas, kemudian ada yang di tambang juga. Saya termasuk orang yang tidak percaya diri yang pertama. Dan saya baru masuk ke pertambangan ini 2 tahun. Sebelumnya saya dari perusahaan catering dulu food safety bagi bagian food safety, kemudian ke industri pengolahan kelapa sawit, kemudian pengolahan gula rafinasi, baru ke tambang ini. Dan sebenarnya kenapa saya bisa masuk ke pertambangan ini jujur karena modal nekat saja. Waktu itu sempat bilang, aduh saya sudah jenuh nih di perusahaan yang lama ini. Saya mau cari-cari saja. Jadi saya sebar CV saja. Yang penting keluar dulu dari perusahaan ini dapat kerjaan baru begitu toh. Jadi tidak tidak melihat lagi, oh ini perusahaan apa, kriterianya apa. Jadi kalau tips saya ketika kalian melamar tidak usah lihat dulu persyaratannya apa, ini apa segala macam. Sebar saja CV. Iya. Siapa tahu dapat jaring toh. Karena itu nanti kalau memang rezeki kita ada di situ bakal keterima. Dan saya termasuk orang yang yang tidak diperhitungkan sebenarnya karena saya dapat waktu saya di interview setelah saya diterima ditanya sama atasanku bilang sebenarnya kamu agak diragukan waktu itu karena kamu nggak ada pengalaman di tambang tetapi yakin karena saya pas presentasi itu banyak pertanyaan yang saya bisa jawab dan ya sudah akhirnya saya keterima sampai sekarang dan sebenarnya tidak pertambangan saja di perusahaanku ini. Kebetulan saya di Jakarta toh kerja Iya. perusahaanku perusahaan tempat saya bekerja ini
ada 3 sektor kegiatan. Pertama, pertambangan, kemudian kawasan industri, sama satu lagi smelter. Jadi pengolahan biji ornya, biji tambangnya yang kita olah. Nah, kalau pertambangan sendiri itu ada tambang emas, nikel, sama tembaga kebetulan. Dan karena saya di Jakartanya, kita harus support semua perusahaan tersebut ya, mau nggak mau. Jadi tidak hanya tambang, tambang tapi smelternya juga, tapi kawasan industrinya juga seperti itu. Ya, Kak, tadi kakak bilang kurang percaya diri kak. Maksudnya kak, kenapa bisa kurang percaya diri padahal kakak ini orang yang luar biasa kak. Eh, nggak tahu ya, karena mungkin pertama saya melihat, wah, di dunia tambang itu rata-rata yang dipanggil itu FKM, dari lulusan yang punya nama. Bukan berarti Unhas itu tidak punya nama. Nah, kok saya secara pribadi kayak saya merasa kecil. Beberapa kali saya interview eh, itu sama teman-teman yang memang lulusannya UI. Dan sebenarnya kan kita tidak hanya K3 toh. Kalau kita eh, Iya kak. melamar, kalau ada depan apa fakultas lain kayak teknik punya ahli ketiga umum bisa melamar K3 toh. Nah, itu juga Iya satu kak, salah betul. satu challenge yang membuat saya tuh kayak kayak aduh, kayak merasa kecil kah saat itu. Dan terlepas sekarang pengalamanku di ini, ya udah saya memberanikan diri saja dan selalu disupport sama temanku, bilang coba mi dulu, kau bukan mi orang yang fresh graduate. Dari situ mi saya coba mi, dan ya memang rezeki qadarullah ya, diterima sampai sekarang seperti itu. Ya Jadi alhamdulillah kak. saya pesankan saja sama teman-teman, jangan kayak saya, jangan kayak wah, kayak down duluan sebelum sebelum mulai. Jangan takut kalau sudah rezeki kita di situ. Senior senior Hmm. 2006 pernah bilang sama saya, kalau punya kapasitas, punya kapabilitas, perusahaan, jabatan itu tidak perlu kita mencari jabatan, tapi jabatan yang akan mencari kita. Nah, itu yang coba kalian tanamkan di diri kalian, gali terus apa yang kalian bisa. Iya. Siap kak. Pada saat melamar pekerjaan di sana kak, bagaimana proses seleksinya kak? Dan apakah kakak pernah mengalami kendala biar supaya teman-teman HSS juga pada tahu kak? Siapa tahu mungkin ada yang ingin bekerja di tempat kakak. Sebenarnya itu tuh 2 tahun lah, setahun lalu atau 2 tahun lalu kurang lebih. Kita perusahaan tempat saya bekerja itu buka lowongan untuk MYTP, kayak semacam fresh graduate begitu, dan seluruh termasuk Iya. Unhas juga dipanggil. Saya tidak tahu kenapa dari Unhas itu ada beberapa departemen termasuk K3 dan hubungan waktu itu, tapi cuma diterima dari Erlangga. Saya tidak tahu kenapa. Apakah kalian tidak dapat infonya? Saya tidak tahu ya, karena yang diterima UNES itu cuma satu orang dari teknik geologi, itu pun untuk departemen lain. Nah, kalau saya boleh kasih saran ketika kalian interview, pertama adalah pastikan kalian harus tahu menguasai apa yang menjadi uh, background perusahaan yang akan kalian lamar. Kayak misalnya, jadi kalian ada kesiapan dari diri kalian ketika kalian melamar. Dan kalau saya itu kemarin kenapa saya bisa diterima, ya mungkin sebelum saya melamar kan ada dikasih jeda waktu. Misalnya hari ini bisa nggak, untuk hari depan kan sudah bisa interview tidak, bilang gitu. Nah bisa. Jadi kita dari hari itu kita sudah spare untuk cari cari referensi dari perusahaan tersebut. Dia kira-kira bergerak di bidang apa nih. Nah, kalian coba kalian juga tanya, kalau kalian fresh graduate, coba tanya senior-senior kalian sudah bekerja, Kak, saya ada lamaran kerja, saya dipanggil interview di perusahaan ini. Kalian harus apa? Eh, apa yang harus saya lakukan? Saya nggak tahu nih perusahaannya bergerak apa. Jadi kan sudah tahu. Jadi ketika kalian ditanya kira-kira, oh ini perusahaannya bergerak di bidang ini, pasti tidak jauh dari disiplin ilmu kalian juga nanti ditanyakan. Sama halnya yang saya rasakan seperti itu. Saya eksplor diri saya cari informasinya sedemikian rupa. Jadi ketika saya ditanya, saya bisa menjawabnya apa yang dilakukan. Walaupun sempat di challenge juga bilang, loh, kamu kan ini nggak ada punya pengalaman nih di bidang ini. Eh, Kamu yakin bisa? Biasanya kan di challenge seperti itu tuh. Nah, itu kalian harus bisa menjawabnya dengan baik, dan juga kalian bisa memberikan jawaban yang betul-betul meyakinkan. Jangan kayak kayaknya sih begitu sih, Pak. Dan Iya kak. tips satu lagi ini
terkait budaya ya yang saya dapat ya, karena kebetulan teman saya pernah ngelamar di perusahaanku, ditanya sama HRD-nya, dia konfirmasi ke saya, dia tanya bilang begini, itu kenapa temanmu ketika ditanya eh, tidak mau lihat mukanya orang yang bicara. Nah, ini perbedaan Iya, budaya. Nah, perbedaan budaya antara Sulawesi dengan orang Jawa. Setauku itu, kalau koreksi kalau saya salah, nah, kalau Sulawesi itu kalau kita bicara melihat orang itu kayak orang itu kurang ajar. Koreksi kalau saya salah, karena saya pernah iya, dilempar asbak sama alumni karena pas ngasih ngasih dia bicara lagi ngasih materi, saya lihat di mukanya dilempar, padahal ternyata kalau kalau di Jawa itu salah satu bentuk menghargai. Nah, kalau tipsku ketika kamu diinterview oleh orang eh, di orang Jawa, misalnya di perusahaan Jawa, sebaiknya lihat matanya untuk salah satu bentuk kita respect terhadap orang itu. iya. Seperti Berarti itu. perlu banyak persiapan nih Kak, dan disesuaikan juga dengan budaya, dengan lokasi tempat kerja yang ingin disasar Kak. Iya, Kak. Sekarang kita masuk Betul. ke realita dunia kerja di pertambangan nih Kak. Kakak saat ini sedang bekerja di perusahaan mana Kak, dan menempati posisi atau jabatan apa sekarang Kak? Oh, oke. Kalau saya sekarang ini, kalau nama PT-nya itu PT Sulawesi Cahaya Mineral. Kalau PT Sulawesi Cahaya Mineral itu dia bergerak di bidang tambang nikel. Tapi tadi saya bilang di awal, karena saya di head office, jadi mau tidak mau mensupport untuk seluruh perusahaan-perusahaan yang di bawah Merdeka Group. Nah, untuk posisinya sendiri, saya sekarang sebagai Environmental Compliance Superintendent. Seperti itu. Iya Kak, bagaimana Kak gambaran sehari-hari seorang praktisi K3 di tambang Kak? Kalau yang saya lihat perusahaan teknisi sebagai tambang itu sangat kompleks ya, apalagi kalau yang saya alamin ya di perusahaan saya ini, karena setiap tambang itu pasti berbeda. Tambang emas sama nikel pasti Iya, akan berbeda nih. Nah, kunci pertama adalah kita harus tahu dulu uh, bisnis proses unitnya seperti apa. Karena itu yang akan menentukan, pasti tahu aja kita identifikasi risiko bahaya. iya Kak. Nah, itu dasarnya adalah salah satunya adalah kita tahu bisnis unitnya, kita tahu juga standar operasional prosedurnya seperti apa. Nah, itu yang akan menentukan nanti program kerja kita seperti apa. Nah, contoh kayak misalnya di tambang batu bara, sorry, tambang emas sama tambang nikel ada perbedaan, mungkin tidak semua ada proses pasti ada bahayanya, risikonya berbeda lagi toh. Nah, itu juga harus kalian identifikasi seperti itu. Nah, kalau di dunia tambang juga itu ada mengenal namanya tambang terbuka yang open pit kayak bentuk cekungan, Iya. atau misalnya terowongan apa tambang ya kayak di dalam. Nah, itu yang pasti risikonya akan berbeda juga. Nah, justifikasinya seperti apa. Nah, ditambah lagi kalau misalnya kita dunia tambang itu kan, apalagi kita sebagai uh, perusahaan utamanya ya, uh, men, men- tambang utamanya dari perusahaan tambangnya langsung, pasti dia bekerja sama dengan kontraktor-kontraktor. Nah, kalian juga harus tahu bagaimana menjustifikasi kontraktor-kontraktor yang akan mensupport kerja kegiatan tersebut itu sudah betul-betul memenuhi uh, regulasi yang ada. Dan tentu kalian harus paham betul regulasi yang berkenaan dengan tidak hanya ketenaga kerjaan, tapi lebih banyak ke ESDM biasanya seperti itu. Jadi kalau kalian mau belajar ya uh, baca aja regulasi itu yang Kementamben yang 1827 kalau tidak salah. Jadi di situ adalah kiat-kiat untuk mengetahui apa yang harus dilakukan dari seorang praktisi K3 di dunia tambang seperti apa. Iya Kak, berarti Kak dengan kondisi seperti itu tentunya risiko keselamatannya juga cukup tinggi. Bisa nih Kak dijelaskan risiko dan tantangan apa saja yang paling sering dihadapi atau ditemui di area tambang Kak? Kalau di dunia tambang risikonya apa ya? Banyak. Pertama adalah eh, kita bertemu dengan beberapa karakter yang mulai kan, karena kita berbicara human ya rata-rata kalau Iya kerja Kak. itu ya. Nah, karakter orang itu berbeda-beda, mulai dari yang susah dikasih tahu, mudah mengerti, ada yang ngeyel segala macam, itu Iya. pertama tantangannya. Kemudian kalian juga tantangannya adalah dituntut untuk eh, tidak hanya jangan
sampai kalian sebagai public enemy. Dalam arti kata biasanya itu orang safety itu selalu didoktrin bahwa ini orang yang hanya menghambat pekerjaan karena kalian kerjanya yang stop stop. Nah, kalian coba menggeser paradigma itu dengan tidak hanya menstop tapi memberikan rekomendasi sebagai advisor. Jadi, oh ini yang tidak boleh dilakukan, harusnya seperti ini. Jangan bilang, oh tidak boleh, tidak menstop, harus stop segala macam. Itu kan kalian hanya mencari musuh. Apalagi dunia tambang itu selalu sinergi, bekerja dengan waktu. Kalau berapa jam sudah stop sudah selesai. Dan semua kan harus berdasarkan regulasi aturan yang ada dan sangat ketat. Kalau kalian tidak paham dengan regulasi di pertambangan seperti apa, kalian akan uh, tidak akan bisa bersinergi nantinya dengan kegiatan di tambang. Dan jadi challenge-nya adalah pertama, kalau tambang itu adalah dari kalian sendiri, kalian tidak bisa paham regulasi, kalian tidak bisa sebagai advisor, tidak bisa sense of K3-nya itu tidak jalan, kalian tidak bisa membuat program kerja yang baik dan efektif, kalian tidak bisa melakukan evaluasi, itu menjadi hal yang paling dasar ya ketika kalian tidak bisa ketika kalian bekerja di dunia tambang Iya Kak. seperti itu. Kan tadi Kak sempat disinggung bahwa ada pekerja yang mungkin nggak susah diberitahu atau ngeyel. Kak, bagaimana sih Kak cara menghadapi atau meminimalkan risiko yang lain tersebut Kak, agar tidak membahayakan keselamatan dan kesehatan pekerja itu sendiri Kak? Kalau yang saya alami adalah pendekatan persuasif sih. Jadi kayak uh, ajak dia itu bukan sebagai saingan atau musuh, tapi jadi sebagai kita rangkul sebagai teman. Kita kasih tahu cara. Kadang ada orang yang nggak mau dikasih nasihati atau dihardik, tapi kita cari cari cara untuk memberikan arahan. Tidak, ya tadi saya bilang kita dekati bagaimana emosionalnya dia. Pendekatan emosional kita kasih tahu baik-baik, tidak hanya secara yang tadi saya bilang dilarang dilarang, tapi dia memberikan action. Nah itu yang menjadi satu kendala sehingga efektivitas pekerjaan juga tidak akan berjalan nanti antara program K3-nya dengan angka kecelakaan yang cukup meningkat. Itu tidak sinergi nanti seperti itu. Jadi ada pendekatan persuasif dan terus kita juga memberikan tidak tidak serta merta langsung memberikan punishment juga. Itu malah justru jadi enemy buat kalian sendiri nanti. Iya Kak. Selain itu Kak, apakah ada pengalaman yang berkesan saat menangani kasus K3 di lapangan Kak, atau sedang menghadapi situasi sulit dalam mengalami persoalan K3 Kak? Ah, kalau pengalaman dulu pernah ada waktu itu masih menjabat safety, waktu itu belum lingkungan di pabrik pengolah minyak kelapa sawit. Kebetulan waktu itu saya udah training K3, first aider pertama-pertama dari Disnaker, langsung sertifikasi dari Disnaker. Nah, kita kan memang ada tim tanggap darurat ya, tim tanggap darurat, dan kita memang tidak ada klinik atau klinik perusahaan atau dokter perusahaan yang memang ijazah di perusahaan. Terus tiba-tiba kita sudah kasih tahu tuh pernah training. Nah, kalau prosedur tanggap darurat itu ketika melaporkan harus emergensi, emergensi, sebutkan nama, lokasinya di mana, apa kejadiannya, ada korban, kondisi korban seperti apa, itu kan dasarnya. Iya Kak. Nah, ini orang melaporkan di channel grup WhatsApp bilang cuma pingsan. Oh ya sudah pingsan gitu, dia bilang gitu. Oh ternyata pas sampai di sana saya lihat mati meja. Sudah, sorry, keluar Iya. air seninya. Bilang, beh, balas sih. Henti napas, henti jantung ini, aku bilang. Dan kondisi saat itu puasa, dan saya lagi puasa dan tidak saum saat itu. Beh, gimana ceritanya? Baru kondisi, bukan karyawan kita, tapi driver kontraktor kita yang apa namanya, driver lah pokoknya, driver yang uh, kayak customer kita yang mengirimkan kardus waktu itu, lagi bongkar muat henti napas hentinya jantung bilang wah balas sih ya sudah dengan kondisi saya kan informasikannya cuma pingsan jadi Iya. saya bawa alat seadanya saja kalau seandainya memberikan informasi yang lebih jelas ya mungkin saya kan banyak bantuan dan ada langsung ready bang
tidak ada lagi orang, baru saya yang standby saat itu ketiga dari safety-nya. Sudah saya lakukan CPR 30 kali 30 kali picu jantung, 2 kali nafas buatan, dan parahnya lagi itu saya tidak membawa alat untuk napas buatan. Jadi saya mulut ke mulut lah. Nggak tahu itu pose saya apa batalnya atau apa. Pokoknya saya lakukan intervensi itu 30 kali, mungkin ada siklusnya 4 kali lah kalau nggak salah. Dia sempat kayak sadarkan diri dengan mendengkur suaranya lah. Wah, kalau sudah mendengkur ini agak-agak sakaratul maut ini, gue bilang, Iya, udah balas sih bilang. Langsung saya telepon, saya bilang, coba sediakan armada biar kita langsung dibawa ke ini. Sambil saya menunggu itu, saya tetap lakukan itu. Dan kondisinya sempat ada lagi napasnya. Saat itu saya cek, ada napasnya lagi, walaupun memang nggak sadarkan diri. Nah, dalam perjalanan itu akhirnya kita bawa langsung ke eh, klinik, rumah sakit terdekat. Tapi kondisinya saat itu macet dan mungkin ada sekitar 1 jaman baru sampai. Dan selama di perjalanan itu kita tidak bisa melakukan CPR lagi karena kondisi yang bergerak tidak memungkinkan kita, dan jalanan juga rusak. Dan karena golden time ya, kalau kita berbicara henti napas, henti jantung itu berpicu waktu ya. Jadi sedikit saja kita bisa langsung mati. Ya akhirnya sempat langsung sampai di rumah sakit, saya langsung teriak, henti napas, henti jantung, tolong sediakan ini. Langsung dokternya langsung sediakan semua alat-alatnya, dokternya juga ngasih CPR segala macam, saya bantu juga eh, gantian sama dokternya, ya udah nggak tolong. Jadi eh, ini pengalaman buat kalian ketika kalian menghadapi itu, tolong kasih tahu semua orang-orang yang di situ prosedur penanganan seperti apa, dan kalau syukur-syukur ada dokter yang ada di rumah sakit, jadi itu bisa meminimalisir terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan seperti itu. iya Kak. Berarti dari keadaan tersebut kita bisa lihat betapa pentingnya berkoordinasi satu sama lain dan mengetahui penting peran-peran kita masing-masing. Dan justru terlihat juga betapa pentingnya peran orang ketiga di sektor pertambangan Kak. Luar biasa Kak. Selanjutnya Kak, Betul. mengenai peran dan kompetensi yang dibutuhkan di dunia tambang dalam pandangan Kakak nih, hard skill dan soft skill apa saja yang paling dibutuhkan untuk bisa sukses bekerja dan berkembang di sektor pertambangan khususnya di bidang ketiga Kak? Iya. Kalau soft skill yang pertama saya cuma ngasih saran sih. Eh, Jangan puas dengan ilmu yang kalian dapat saat ini. Ya, saya bukan bilang bahwa dosen-dosen kita saat ini orang yang dosen yang tidak mampu, tidak sama sekali. Saya rasa dosen-dosen kita ini mempunyai kapasitas yang jauh, tapi karena keterbatasan waktu sehingga informasi deliver ilmu kepada mahasiswa itu tidak bisa secara optimal. Uh, Kalian jangan puas dengan ilmu yang kalian dapat di bangku perkuliahan, kalian eksplor. Karena kalau kita berbicara K3 itu banyak disiplin ilmu yang kalian akan uh, terapkan untuk memberikan mitigasi. Uh, Kayak teknik, ekonomi juga bisa. Iya, Karena nanti ekonomi kalau kalau berbicara property damage, kalian akan menghitung kerugiannya berapa. Itu kan ilmu ekonomi. Kemudian teknologi ketika kalian rekayasa engineering misalnya. Nah, pengetahuan-pengetahuan yang kalian hanya berbicara, uh, kalau sekarang nggak, saya nggak tahu ya kalau misalnya sekarang mata kuliah yang kita pelajari kan lebih banyak ke kesmasan ya. Penyakit menular kah, kemudian misalnya SMK3 atau mungkin SMK3 yang hanya kulitnya sedikit. Nah, kalian bisa eksplor lebih lanjut. Dan dunia K3 itu tidak hanya tambang, banyak lagi konstruksi, banyak lagi uh, manufacturing, makanan pun ada juga K3-nya. Kalau kita berbicara food safety misalnya. Jadi jangan satu itu. Terus sertifikasi yang kalian butuhkan ya minimal adalah K3 umum. K3 umum itu sangat penting sebagai angka kredit ya, kalian untuk menjustifikasi, karena sekarang banyak perusahaan-perusahaan itu butuh yang namanya minimal sertifikat ahli K3 umum. Itu yang pertama. Kalau kalian punya training lebih lanjut kayak misalnya K3 umum atau auditor, itu boleh saja, tetapi jangan jadi jatuh kesannya berburu sertifikat, tapi betul-betul kalian resapi, dalami apa yang menjadi muatan materi yang ada di sana.
Dan tentu kalian harus perbanyak link dengan senior-senior kalian, coba berinteraksi, tanya sharing, minta mata kuliah, minta materi yang mungkin mereka dapat. Karena saya rasa seorang senior-senior itu juga kan biasanya mereka membuat suatu program training ya, dan materi-materinya bisa di-share ke kalian juga seperti itu. Iya, menarik sekali kalau ini bakal jadi insight penting bagi buat teman-teman mahasiswa. Nah, sekarang kan kita akan memasuki bagian yang ditunggu-tunggu oleh pendengar kita, terutama teman-teman mahasiswa Departemen K3. Tentu banyak mahasiswa yang ingin mengikuti jejak Kak Syahri. Menurut Kakak, apa yang sebaiknya persiapan yang mereka harus lakukan sejak kuliah agar lebih siap menghadapi dunia kerja, khususnya di sektor pertambangan, Kak? Oke. Pertama adalah kalian siap dulu untuk bersaing dengan pertama adalah kalian tentukan dulu kalian mau jadi sebagai praktisi atau akademisi. Ya, kalau kalian sebagai praktisi, kalian harus siap bersaing dengan sesama angkatan kalian, sesama senior kalian, atau di luar departemen K3. Karena nggak tahu ya kalau sekarang, karena setahu saya K3 itu menjadi menjadi seksi dalam tanda kutip banyak dari jurusan selain K3 di FKM itu yang tertarik masuk ke K3. Nah, jadi banyak peminatnya. Jadi kalian harus bersaing dengan jurusan-jurusan lain. Itu yang pertama. Kalian harus jangan puas dengan disiplin ilmu kalian. Kalian harus baca regulasi yang berhubungan dengan pertambangan. Tadi saya bilang tadi Kementamben 1827 di situ ada kaidah pertambangan yang baik dan benar. Kalian juga harus pelajari itu. Kalau kalian butuh materi, nanti saya coba share apa yang saya dapat materi. Nanti saya mintakan ke teman-teman safety yang berhubungan dengan K3. Kalau kalian butuh, nanti saya akan share apa yang berhubungan dengan K3 di tambang itu apa aja sih, banyak aspek yang harus dinilai nggak sih. Nah, itu yang harus kalian tahu. Terus kalian harus tahu eh, apa yang menjadi tujuan bisnis unit dari pertambangan itu seperti apa. Nah, kalian juga perkuat dengan sertifikasi itu diperbolehkan, tetapi jangan hanya sekedar mengejar sertifikat, karena percuma kalau kalian tidak berisi dari segi pengetahuan kalian. Seperti itu. Lanjut lagi Kak, apakah selama ini ada momen di mana Kakak merasa apa yang dipelajari di kampus itu belum cukup dan apa yang harus dipelajari lebih banyak lagi untuk menghadapi realita di dunia kerja Kak? Karena saat ini kan Kak banyak mahasiswa departemen K3 yang sedang magang, tentunya perlu informasi seperti itu Kak untuk menunjang karir ke depannya Kak. Uh, Dibilang banyak sekali ketidakpuasan itu pasti ada ketidakpuasan ya. Pada dasarnya kan manusia tidak puas ya. Nah, jangan pernah puas ya, bilang sekali lagi jangan pernah puas. Apa yang harus kalian pelajari adalah jangan eh, kalau kita berbicara K3 sekali lagi banyak disiplin ilmu yang harus kalian pelajari. Tidak hanya K3 sendiri, tes-tesnya sendiri, tapi teknik juga kalian perlu pelajari. Ketika kalian misalnya K3 listrik misalnya, kalian perlu juga harus mempelajari soal kelistrikan. Walaupun tidak tidak sedetail orang teknik elektro ya, tapi setidaknya kalian harus bisa melihat bahwa oh ini ada arus pendek, apa yang harus dilakukan nih? Oh ini kita bisa lakukan isolasi seperti itu. Atau ketika misalnya kita berhadapan dengan uh, misalnya pada saat proses blasting, misalnya kita apa yang harus kita lakukan. Nah, khusus untuk yang di magang, eh, kalau kalian bisa mencari informasi dari program kegiatan dari tempat kalian magang, itu setidaknya bisa merepresentatifkan program kerjanya seperti apa sih K3 itu. Nah, kalian nanti bisa sharing dengan teman-teman sekitar. Oh, di perusahaan, misalnya perusahaan tambang, kalau misalnya ada perusahaan tambang, terus ada perusahaan manufacturer. Nanti kalian bisa combine tuh, oh ternyata di program kerja ini seperti ini. Jadi kalian ada semacam point of view dari kalian, ternyata, oh ya bang, betul ya, program kerja di sektor pertambangan dengan manufacturer itu pasti berbeda. Karena apa? Eh, jenis hazardnya itu pasti berbeda, gitu. Perusahaan yang sama-sama tambang pun atau perusahaan sama-sama manufaktur pun belum tentu sama bahayanya, belum tentu sama tingkat bahayanya. Jadi kalian coba untuk menganalisa, kalian coba berpikir kritis, tidak mudah percaya dengan apa yang menjadi informasi. Jadi ada cross check and recheck juga dan perdalam regulasi. Karena seorang K3 itu kalau tidak tahu dasar hukumnya, tidak tahu dasar
yang relevansi dari regulasi, ya kalian kayak jadi kayak tong kosong nyaring bunyinya aja. Karena biasa ada orang yang kritis bilang dasarnya dari mana? Apa aturannya? Kenapa tidak boleh seperti ini? Kalau kalian A, I, O, A, E, O, A, diketahui yang ada. Gitu. Iya Kak, selain itu Kak, skill tambahan apa saja yang sebaiknya dipelajari dan penting untuk mahasiswa kembangkan Kak, misalnya kemampuan bahasa Inggris, leadership atau sertifikasi tertentu Kak. Oke. Kalau leadership itu sudah jadi model, sudah jadi keharusan ya kalau menurut saya. Karena tidak hanya kalian misalnya baru fresh graduate, jabatannya baru di bawah supervisor ya, misalnya kayak baru foreman, officer, yang itu masih tetap harus dituntut sebagai memiliki leadership karena kalian ini dituntut sebagai role model kalau safety itu. Karena kalian yang akan memberikan kebijakan bahwa ini strateginya seperti ini. Kalian harus bisa berbicara di depan umum untuk memberikan arahan kepada karyawan apa yang harus kalian lakukan. Kalau kalian tidak punya jiwa itu ya kalian dianggap mencelek istilahnya. Jadi kalian kayak dede bacrit kok bilang begitu bahasanya. Itu leadership. Bahasa Inggris kalau di dunia tambang jelas karena ketika kalian kebanyakan dunia tambang itu di beberapa top manajemennya di 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 apa di dipegang oleh kaum ekspat ya. Jadi mau tidak mau komunikasi pun harus bisa berbahasa Inggris. Jadi tidak mesti fluent ya kalau menurut saya. Kalau fluent itu lebih bagus karena saya pernah berdiskusi sama salah satu orang ekspat. Dia bilang intinya kamu jangan malu untuk bisa berbicara karena berbicara bahasa Inggris karena pada prinsipnya adalah eh, orang yang bule pun tidak akan memikirkan lagi grammar, vocabulary-nya seperti apa. Yang penting apa yang kita sampaikan itu dia tahu kata kuncinya apa gitu. Jadi jangan kalau misalnya orang-orang yang minder bahasa Inggris kayak saya aja, saya juga pun tidak terlalu paham bahasa Inggris, tapi saya mencoba untuk berbicara, mengungkapkan apa yang menjadi pendapat saya, orang itu akan bisa nangkap itu apa yang kita inginkan itu bahasa Inggris. Kemudian sertifikasi jelas kalau kalian tidak hanya dari segi salary ya itu akan nilai jual kalian, tetapi ada beberapa requirement dari perusahaan ketika kalian melamar pekerjaan membutuhkan K3 umum misalnya atau sertifikat POP kalau misalnya dibutuhkan untuk tambang, hari media atau segala macamnya. Kalau misalnya konstruksi butuh ahli K3 konstruksi atau K3 kimia atau listrik itu tergantung dari sektor kegiatannya. Jadi disesuaikan lagi dengan sertifikasi yang dibutuhkan dan jenis kegiatannya seperti apa. Iya Kak, lengkap banget Kak tipsnya. Terakhir Kak mungkin ada pesan motivasi untuk mahasiswa Departemen K3 yang saat ini sedang menempuh studi dan mungkin lagi bingung arah kemana atau merasa khawatir Kak dengan dunia kerja setelah lulus. Oke. Uh, ini kayak tips ya jadi jatuhnya ya tips-tipsnya ya. Iya Kak. Pertama kalian uh, siap tidak menjadi seorang praktisi K3 karena saingan kalian kan teman-teman kalian sendiri, senior kalian, terus dari jurusan lain yang pasti akan ngelamar juga ke K3 gitu loh. Kalau kalian tidak siap sebagai seorang role model ya jadi akademisi saja Iya gitu. Kak. Kalau sebagai seorang praktisi tahu. Kemudian jangan pernah puas, saya bilang jangan pernah puas untuk satu disiplin ilmu. Kalian eksplor lebih lanjut dan kalau bisa jangan pernah bilang tidak bisa, tidak bisa. Bisa dulu lakukan karena ada kemauan dari kalian untuk bisa bersaing di dunia kerja, itu akan bisa dibilang akan akan mengalir dengan sendirinya. Eh, dan juga mungkin perkaya Iya. link kalian dengan senior. Senior pun sebenarnya welcome jika kalau kalian mau bertanya. Kami pun kalau kalian butuh informasi seputar K3, apa tips-tipsnya seperti apa, kita bisa sharing. Butuh materi ataupun butuh apa, kalau seandainya saya ada ataupun teman-teman saya ada, nanti kita bisa sharing. Ya. Nah, jangan pernah satu puas dengan materi. Bilang, kuliah saja sudah pusing nih Kak, apalagi nanti nih. Karena K3 itu
yakin deh ketika kalian bekerja nanti, eh, belum tentu apa yang kalian dapatkan di bangku perkuliahan itu applicable di dunia kerja. Jadi perlu ada explore lebih lanjut kalau kalian punya nilai skill lain kayak misalnya punya bisa AutoCAD, bisa mendesain ataupun mendesain buat poster ataupun buat sistem, itu nilai bagus buat kalian untuk nilai jual kalian ketika membuat suatu program kerja yang berhubungan dengan uh, informatika dan desain. Ya, Seperti itu. ya, Masya Allah Kak, keren banget pesannya. Sebelum menutup Kak, mungkin ada harapan dari Kakak untuk HSS FKM Unhas ke depannya. Hmm, buatlah program kerja yang bisa mengenyangkan kalian dalam hal K3 ya, karena itu modal dasar kalian yang kalian tidak bisa dapatkan di bangku perkuliahan. Terus siap bersaing, kalian nanti akan menjadi dan apa ya? Kalau bisa jangan mati suri lagi pengurusnya Iya Kak. ya. Amin Kak. Semoga bisa terwujud dan HSS FKM Unhas masih lebih baik lagi ke depannya Kak. Amin. Iya, jadi luar biasa banget obrolan kita hari ini. Banyak sekali pelajaran berharga yang bisa kita ambil, mulai dari perjalanan masa kuliah Kak Syahri, pengalaman awal masuk dunia tambang, realita kerja di lapangan, kompetensi yang dibutuhkan, hingga tips dan motivasi untuk teman-teman mahasiswa yang lagi mempersiapkan diri. Terima kasih banyak Kak, karena sudah meluangkan waktunya hadir di OHSS Podcast dan mau berbagi cerita inspiratifnya. Semoga Kak cerita hari ini bisa menjadi penyemangat bagi kita semua, khususnya mahasiswa Departemen K3 FKM Unhas Kak. Amin. Baik, sahabat OHSS Podcast, demikian perbincangan kita di episode kali ini. Jangan lupa share episode ini ke teman-teman kalian dan nantikan obrolan menarik lainnya di episode berikutnya. Saya Mita pamit undur diri. Ingat selalu, K3 bukan pilihan, melainkan kewajiban karena pulang dengan selamat adalah hak setiap pekerja. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Sehat Makasih selalu. banyak, Kak. Sukses.